aja, Ti. Aku butuhnya Iya. yang kemarin sama yang 2 hari yang lalu. Nih, ini dok, udah aku rekap semuanya tuh. Tapi nanti aku dikopiin lagi, aku mau lihat ya. Oke, siap dokter. Tumben rajin. Bu dokter udah itu. Sini dong, jangan Iya, iyalah, emang siapa? Naik gaji dong. Amin, apa sih? Ketawa. Mas Bruno mau nanya, Ti. Nanya apa? Sebenarnya kalau perempuan itu sukanya dikasih apa sih? Ih, mau godain cewek mana lagi sih Mas Bruno? Cemburu, Ti? Enggak. Nah, itu ngapa sih begitu ngomongnya? Mas Bruno itu bukan buat cewek. Buat siapa? Buat mertuanya Mas Bruno. Nah, kira-kira kalau dikasih coklat, enak nggak ya? Tahu deh. Manis tuh. Mertua Mas Bruno kira-kira umurnya berapa tahun? 65. 65 itu kan kalau nggak salah udah termasuk lansia ya. Kasian, nanti diabetes loh. Terus juga nanti kasihan giginya kalau makan coklat. Apa urusannya diabetes sama gigi, Uti? Ya kan makan coklat pakai apa? Pakai gigi kan? Pakai gigi? Ya iya nanti kasihan giginya. Kalau nggak percaya tanya dokter Tio deh. Emang ngerti ya? Apa nih Tuh ada nama saya kan. dipanggil-panggil? Kembaran. Kenapa? Coba cerita. Jadi gini dokter Tio, mertuanya Mas Bruno katanya mau dikasih coklat sama Mas Bruno, kan nggak bagus ya buat gigi ya. Oh, mau dikasih coklat. Itu kan makanan tinggi gula. Harus tahu dulu giginya sehat atau enggak mertuanya. Pernah nggak lihat ketemu Gimana nih? meriksanya? Ngapain? Gini caranya, Bu, apa kabar Bu? Coba Bu mangap. Langsung begitu. Bu, sehat. Berani, Coba lihat giginya. berani, nggak berani kan? Nggak berani. Nah, ya udah, sama istri aja nggak berani, apalagi sama mertua kan? Ya udah, kalau begitu. Belum. Makanya dia nyantai-nyantai Makanya aja aku nggak ngomong ngerti begitu. nih. Yang pasti ntar tanyain aja yang bener gini, maksudnya gini, kalau yang namanya sama orang tua, apa yang sebaiknya diberikan? Ada dokter gizinya juga nanti. Gitu. Tuh tanya ntar Mas Bruno. Ya, tapi kan enakan ngasih coklat ya, murmer ya. Nanti kalau nggak habis Mas Bruno yang ngabisin ya? Lagi 14 Februari ngasihnya. Valentine Day. Ayo Tio, udah Tio sini Tio. Kita buka dulu ya. Iya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Terima kasih karena tetap setia di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Asik. Iya ya, hari ini memang kebetulan kita akan bicarakan mengenai gigi. Cocok banget nih Tio Betul. sebelah saya kan ya. Tapi dihubungkan dengan lansia. Banyak sekali nih pemirsa kita yang usianya udah 60 ke atas yang memang banyak permasalahan dengan gigi. Betul. Paling sering itu karena apa sih Tio? Biasanya tuh karena suka menunda perawatan di usia mudanya, terus dia tidak aware. Kan kalau udah tua itu kan kebanyakan giginya juga udah ompong. Benar. Itu kadang-kadang tuh sikat giginya udah susah loh. Iya, Karena nggak ada aduannya gitu loh. Betul, terus jadinya males Kak. Nah, terus jadi harusnya gimana? Ada triknya dong pasti. Pasti ada, tapi kita udah punya narasumber yang bisa menjawab itu semua kan. Berarti nih pemirsa, hari ini nih tinggal ditanyakan aja semua pertanyaan yang kayaknya memang udah mengganjal. Mau telepon langsung bisa 5743476 buat di Jakarta. Luar Jakartanya 0215743478 plus tambahannya kita juga punya dong Instagram selalu terbuka buat Anda. Dan di Instagram bisa langsung bertanya di @halodoktertvri. Iya, ada 2 orang narasumber yang kayaknya kita import dari film Frozen ya Iya, kebetulan betul. ya. Nah. Ini namanya Elsa sama Anna. Betul. Yang Oke. pertama ada dokter gigi, yaitu dokter gigi Elsa Adisti, MKes. Kemudian yang kedua ada dokter spesialis gizi klinik, yaitu dokter Ana Maurina, SM Gizi, SPGK Konsulen. Iya, dokter Anna sebenarnya sudah pernah kesini sebetulnya ya. Oke. Pemirsa pokoknya siap-siap aja buat pertanyaannya. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Kita mau membahas mengenai menjaga gigi sehat di usia lanjut. Kalau bicara ngomong yang lansia itu permasalahannya emang agak berbeda dengan yang kita yang masih muda-muda barangkali Betul. ya. Kalau yang muda biasanya kan giginya berlubang. Kalau yang sudah lansia ceritanya lebih berbeda karena udah nggak ada giginya, udah nggak berlubang lagi jadinya ompong, ya. Kak. Nah dokter Elsa udah kelihatan nih pemirsa, yuk kita langsung kita Iya, halo Dok. sambut dokter Elsa, silahkan. Silakan Iya. Dok. Oke, terima kasih. Silakan Silakan Dok.
Dok, Kamu mau ngapain? aku pengen nanya. Ternyata dokter T itu dokter gigi ya? Iya. Aku kalau misalnya gigi aku cenut-cenut bisa kan? Oh bisa. Hati kamu cunut-cunut aja bisa. Tenang Bisa aja aja, deh. Uti. Nanti bisa langsung ya? Boleh, Terima kasih ya. nanti. Oke, Boleh. siap dokter. Dokter Dokter Tina, Elsa. Terima kasih. Dok, nanya dong dok, kalau yang lansia kebanyakan datang ke dokter gigi itu karena giginya ompong bukan dok? Iya, betul. Kebanyakan kasus memang mereka datang dengan kondisi gigi yang tidak lengkap, bahkan sudah ompong semuanya. Nah itu masalahnya biasanya paling sering apa tuh dok? Ya, memang kebanyakan yang lansia yang ada giginya ada kegoyangan gigi, kemudian masalah di gusi ya. Nah, mereka juga mengeluhkan kalau yang memakai gigi palsu, mereka giginya nggak kesulitan, nyaman nggak gitu ya? nyaman, seperti itu. Dok, kan ada materi ya dok ya, kita mulai barangkali ya dok ya. Oke. Silakan dong materinya dokter Elsa. Iya. Dokter Ananya nggak dibawa dok? Nyusul ya nanti, Nanti nyusul ya. Silakan dok. Iya, oke. Kali ini kita bahas mengenai menjaga gigi sehat di usia lanjut ya. Nah, jadi kenapa hal ini Arah penting? sebaliknya dok, ke kiri. Oh, oke. Iya. Oke, ya bisa kita lihat kalau setiap tahun itu berdasarkan data jumlah populasi daripada lansia ini meningkat ya. Nah di atas 60 tahun nih Di ya. atas 60 tahun, ya betul. Jadi kita bisa lihat dari acuan 2020 kemudian 2035. Karena angka harapan hidup juga kan makin juga meningkat. meningkat, Iya. betul. Kemudian yang pasti tidak boleh kita abaikan kesehatan gigi lansia ini gitu. Kemudian berdasarkan dari hasil survei dari Riskesdas tahun 2013 bahwa 17,6% didapati pasien lansia ini tanpa gigi. Ya, kemudian 17 indeks missing teeth-nya, kemudian Maksudnya apa 17 indeks missing teeth? jadi ada nilai daripada decay, missing, dan juga filling. Missing itu maksudnya ompong ya Missing Pak itu Gita ya, ompong jadi ya. udah nggak ada giginya Betul. gitu ya. Udah hilang giginya. Sudah Kalau hilang 17 tuh giginya. maksudnya berapa banyak? Ya. Banyak gitu, cukup banyak. Banyak. Jadi ada indeksnya adalah 17 per ini. Kemudian ada menggunakan gigi tiruan ada sekitar 14 Gigi palsu Gigi gitu palsu. ya. Ya, betul. Ini yang saya bicara mengenai ibu saya aja ya. Ibu saya usianya 86 tahun. Oke. Nah, nggak pakai gigi palsu juga karena tiap pakai gigi palsu kata dia nggak nyaman ya. Nggak enak. Iya. Nah, itu tuh yang salah tuh gigi palsunya kah atau gimana sih? Iya, Bolak-balik loh dok, gonta-ganti dan udah nggak tahu deh harganya macam-macam tapi tetap aja semuanya nggak enak gitu buat dia. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk ke dokter untuk melihat di mana masalahnya, apakah di gigi palsu tersebut ataukah sisa tulang yang ada. Oh, sisa tulang yang ada, iya, itu betul. yang bisa mengganggu Yang bisa jadinya. mengganggu. Dan tambahan lagi, ibu saya punya kencing manis. Itu penyakit-penyakit kronis itu kemudian jadi mengganggu juga nggak dok? Iya, yang pastinya kalau memiliki masalah kesehatan seperti kencing manis itu berpengaruh pada kebersihan mulutnya biasanya. Oh, dan baik. kebersihan Lanjut dok, mulut. lanjut dok. Oke, kemudian Ke arah sebaliknya. Sebaliknya dok. Iya. ya. Nah, menua ini apa sih? Sebetulnya menua ini didefinisikan sebagai suatu keadaan fisiologis di mana terjadi penurunan fungsi daripada sel itu secara terus-menerus. Gitu. Jadi seperti yang kita lihat ya di proses menua ini memang kita lihatnya secara fisik misalnya penglihatan mulai berkurang, kemudian pendengaran, kemudian juga motoriknya mulai berkurang, yang pasti sangat berpengaruh terhadap cara untuk menyikat gigi. Seperti dalam itu. membersihkan ya. Dalam membersihkan Jadi giginya. maksudnya karena motoriknya terganggu juga, ini menyikat gigi juga nggak semudah sebelumnya begitu. Betul. Baik. Perlu penyesuaian, kemudian secara kognitif juga misalnya lupa gitu. Saya sudah makan belum, kemudian asupan nutrisinya. Sudah sikat gigi juga Ya, kadang sudah lupa sikat ya dok gigi ya? juga Iya, kadang iya. lupa, atau cara menyikat giginya gimana yang betul gitu, seperti itu. Juga, terjadi masalah komunikasi juga seperti itu. Kemudian sistem imunnya yang sangat berpengaruh terhadap nanti perawatan, keberhasilan perawatan yang diberikan. Baik. Itu. Dalam perawatan gigi ya dok ya? Ya, kemudian juga di usia lanjut biasanya ada penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi kebersihan mulutnya. Ya. Kemudian Nah, iya.
Ya, seperti ini ya. Misalnya pasien lansia itu biasanya sudah mulai ada ingin penurunan fungsi daripada kandung kemihnya misalnya. Jadi mulai malas untuk minum seperti itu. Padahal sangat diperlukan untuk menjaga kelembapan daripada mulutnya. Dok, kan ada gambar-gambar gigi yang di bawah ini ya, Yang Dok, serem-serem ya. ini ya, Kak, Yang ya? serem-serem ini maksudnya semua akan seperti itu kah atau gimana, Dok? Ini beberapa gambaran yang biasanya kita temui di usia lansia yang oral hygiene-nya tidak Kurang baik ya, bagus. kurang bagus ya. Jadi beberapa misalnya masalah-masalah gusi, kemudian banyaknya karang gigi, Ini gusi. masalah minum kopi, misalkan ke warnanya kan ada yang berubah warna nih, Dok, Betul, ya. Apakah betul. karena minum kopi? Karena kan saya lihatin tuh yang tua-tua juga tetap aja kalau yang kopi, yang biasa ngopi ya, Dok, ya, gitu ya. Ini contohnya ibu saya aja ya, Dok, ya, umur 86 tahun, ngopinya itu bisa 2 sampai 3 kali sehari. Wah, Oke. banyak banget, Kak. Banyak ya, tapi gimana nggak bisa ngeteh masalahnya. Kalau kayak teh itu nggak bisa tidur, jadi kalau malah ngopi nggak apa-apa gitu. gitu. Nah yang seperti itu apa nggak boleh atau bagaimana sih, Dok? Yang pasti secara di efek ke giginya adalah pewarnaan yang berupa stain yang biasanya Noda ya, Dok, nempel, ya? noda-noda yang biasanya nempel di permukaan yang kasar seperti itu. Jadi stain maupun kopi maupun teh itu kebanyakan ada Tapi stainnya. bukannya nggak boleh berarti. Bukan tidak boleh, asalkan kita bisa untuk menjaga kebersihan. Jika tidak ada noda, tidak ada plak misalnya ataupun karang gigi, mungkin tidak mudah menempel seperti itu. Noda atau stain itu juga sebenarnya bisa ditreatment kan ya, Dok, ya, Iya, di dokter betul. gigi? Biasanya dengan dilakukan Walaupun scan, umurnya sudah lanjut. Iya. Jadi memang dokter punya treatment dan alat untuk bisa membersihkan noda dan stain itu, Kak. Oke. Cuma memang kalau sudah terdiam terlalu lama, ya mungkin dia udah lebih Udah meresap. terakumulasi lah Iya, gitu ya. Tapi sebenarnya bisa, jadi untuk mengembalikan warnanya. Baik, ini kayaknya banyak yang butuh deh. Kan biasanya kita tahu kalau ke dokter gigi itu harusnya 6 bulan sekali. Waktu di lansia itu apakah jadi tetap 6 bulan sekali atau lebih cepat malah 3 bulan sekali atau bagaimana, Dok? Iya, biasanya kita memang 6 bulan sekali rutin ke dokter gigi untuk mengecek. Tapi jika misalnya ada keluhan, gitu, bisa segera datang ke dokter gigi. Jadi tidak perlu nunggu sampai 6 bulan baru kita cek. Tapi Jadi untuk lansia juga tetap sama ya, Dok, lansia ya? tetap harus 6 kita bulan perhatikan. sekali. Iya, betul. 6 bulan jika tanpa keluhan Jika ya, Dok, tanpa ya? keluhan. Iya, tanpa Oke. keluhan. Baik. Lanjut, Dok. Oke. Salah, Arah Dok. sebaliknya, Arahnya, Dok. iya. Iya. Nah, Oke, kemudian ya ini tadi gambaran daripada si kondisi rongga mulut lansia ya, kebanyakan memang mereka gigi goyang. Gigi goyang sebetulnya apa penyebabnya? Karena kerusakan yang di jaringan ikat si gigi, ya awalnya adalah dari karang gigi, kemudian masalah di gusi, gigi fitis, kemudian akhirnya bakteri tersebut merusak si tulang, nah bahkan akhirnya terjadi kegoyangan gigi. Seperti jadi itu. yang harusnya memegang tulang itu jadi rusak ya, Dok, Iya, ya, sehingga akhirnya gigi jadi tersebut goyang. Oke. Atau juga bisa juga karena penyakit-penyakit tertentu juga bisa. Termasuk penyakit kronis yang Termasuk disebutkan penyakit tadi kronis yang gitu ya, disebutkan Dok. tadi, Dok, betul. boleh duduk dulu ya, Dok, ya? Silakan, Ya, Dok. saya malah mau tanya seperti ini, Dok. Sebetulnya kalau kita makin tua gitu jadi sampai lansia, apakah kemudian air ludah itu jadi berkurang, Dok? Iya, betul. Kan sekali. katanya kalau air udah berkurang itu permasalahan akan banyak sekali timbul di area mulut kita, bukan cuman gigi. Nah, permasalahan apa saja yang akan timbul waktu kita sampai di usia lansia? Karena memang ya dasarnya memang berkurang gitu ya air ludah kita. Nanti kita akan bahas satu persatu, kita akan jeda sebentar. Tapi jangan lupa pemirsa, masuk segmen 3 nanti langsung bisa telepon ke sini 5743476. Kalau luar Jakarta, Tio? Jakarta, di luar Jakarta ditambah 021 574 3478. Tuh. Dan untuk Instagram bisa di @halodokter_tvri. Iya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya, masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi pemirsa, kalau bicara mengenai gigi, mulut, kesehatannya untuk para lansia ini, salah satu yang nggak bisa dipungkiri adalah katanya air ludah itu akan berkurang dengan bertambahnya umur. Jadi mau nggak mau gitu ya, akan datang tuh semua permasalahan. Betul. Karena katanya memang air ludah yang berkurang itu
dengan betul. sendirinya akan menimbulkan permasalahan. Apa aja sih permasalahannya, Dok? Nah, itu seperti yang kita tahu bahwa air ludah ini fungsinya lubrikan ya. Jadi melumasi dari si mukosa mulut. Jadi jika itu berkurang yang pasti kebanyakan rentan akan gesekan, kemudian sariawan seperti Jadi itu. Sariawan, Luka. gampang luka. Iya. Jadi banyak sekali didapati seperti itu. Kemudian juga berfungsi sebagai self cleansing. Air lir itu self cleansing. Dia tuh ngebersihin juga Iya. nih. Jadi berarti cara yang dari naturalnya sendiri buat ngebersihin itu udah berkurang. Iya, betul. Berarti pembersihan harus lebih baik dong dengan Iya, sendirinya masuk betul. lansia. Padahal Betul. masuk lansia tuh susah gitu kan ya. Nah. Satu, karena tadi gigi yang ompong. Betul. Dua, karena tadi kan motoriknya udah susah gitu ya, Dok ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pemirsa jangan lupa ya bisa telepon langsung ke sini ya 5743476 atau di 5743478 tambah 021 untuk di luar Jakarta. Dok, kita teruskan sedikit ya, Dok ya, barangkali ya, Dok. Jadi apa yang harus dilakukan nih, Dok? Kita udah tahu bakal banyak masalah nih gitu ya. Masalah, Dok. Ke arah sebaliknya, Dok. Iya. Oke. Jadi ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut nih Ya, pada di ya. usia lansia ya. Ya, intinya adalah adekuat nutrisi. Jadi nutrisi yang baik. Nah, harus nanti ada Dokter Ana tuh nanti ya. Itu nanti akan dijelaskan. Kemudian kebersihan mulut yang baik. Artinya kita harus tahu cara menyikat gigi yang tepat. Kemudian jika lansia tersebut sudah memiliki kesulitan untuk ini, kita harus membantu. Baik. Seperti itu. Kemudian pola hidup yang sehat itu seperti misalnya hindari tadi makanan yang manis, lengket, yang kariogenik, yang bisa menyebabkan dari si kerusakan gigi. Jadi kalau kayak tadi misalkan kan tadi kan sebetulnya Bruno tuh mau kasih coklat buat mertuanya ya. Itu sebetulnya boleh nggak gitu? Lebih baik mungkin makanan sehat aja ya. Buah aja kali ya, sayur. buah Nah, aja itu ya. lebih bermanfaat Kasian amat gitu. Bruno, buah ya Bruno ya. Oke, Sama baik ini, Dok, ya. tadi kan pembersihan gigi tuh. Nah, mungkin para pemirsa selain sikat gigi apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebersihan gigi gitu, Dok? Oke, jadi selain sikat gigi, kita juga ada sebetulnya dental floss ya, benang gigi untuk membersihkan celah-celah gigi. Iya. Jadi sekarang sudah ada yang desain untuk Jadi pemirsa benang kalau gigi yang ngebayangin baik. benang gigi itu kan pasti kan repot ya, karena kan mesti sendiri pakai 2 tangan. Kan kalau yang udah tua agak repot. Sebetulnya tapi Repot. ada alat-alat yang udah ada yang sudah jadi, desain tinggal khusus ya? dipegang gitu ya, Iya, satu-satu nih ceritanya ya Iya, pemirsa. jadi ya. lebih mudah, akan lebih mudah untuk dipegang dan untuk Digunakan. Nah sebetulnya kalau misalnya kita giginya ompong ya, Dok ya, nggak pakai gigi palsu. Misalkan giginya atasnya yang ompong ya, Dok. Yang bawah itu kan waktu kita sikat gigi kan susah. ya. Jadi kalau dia mau sendiri juga, kalau saya lihat berkali-kali kayaknya kurang bersih begitu. Iya. Nah harusnya diapakan tuh, Dok? Nah, memang kita perlu membersihkan itu dengan perlahan-lahan, lama, kemudian melihat di Kaca gitu, cermin gitu ya. ya, untuk melihat apakah sudah Sudah bersih cukup bersih. belum, ya arahnya kemudian diperhatikan, kemudian bulu sikat yang digunakan itu harus juga diperhatikan, diganti secara Kalau berkala. untuk lansia seperti apa bulu sikatnya? Iya, yang pasti yang lembut ya, yang lembut karena kebanyakan daerah yang tidak ada giginya itu juga perlu juga sebetulnya untuk disikat. Untuk Tapi dibersihkan juga. perlahan-lahan, ya seperti Gimana, itu. Dok? Saya diulang ya, Dok ya. Jadi yang tidak ada giginya pun Itu harus juga harus disikat. disikat, juga harus dibersihkan. Kan tinggal gusinya aja, Dok. Iya betul, karena Jadi itu tetap disikat tetap gitu, Dok? tetap disikat atau menggunakan kasa steril yang hangat. Seperti Kasa steril, Ya, pakai yang air hangat, dibersihkan. dibersihkan. Terus sama ini, Dok, tadi ganti bulu sikat. Emang kapan sih, Dok, kayak masyarakat tuh harus mengganti bulu sikatnya gitu? Oke. Sikat gigi itu diganti setiap berapa minggu atau berapa Iya. bulan sekali gitu. Tandanya apa sih udah harus diganti sikat Iya. giginya gitu? Iya. Kan kalau belum mekar belum dong. Nah, Bunga dong Kak mekar. ya, jadi kalau kita perhatikan sikat yang desainnya cukup baik adalah sikat yang masih bulu sikatnya masih tegak berdiri seperti itu, kemudian ujungnya juga baik gitu ya, desain pemilihan sikatnya. Kemudian kalau kita lihat sudah mulai tadi beberapa bulu itu mekar ataupun sudah
turun seperti itu, ada indikatornya bahwa itu harus segera diganti. Biasanya tergantung pemakaian dari masing-masing. Kalau dipakai misalkan sehari 2 kali lah biasanya normalnya dok. Ya biasanya berapa bulan sekali ganti dok? Nah, biasanya 2 bulan. 2 bulan sekali ganti. Nah, jadi kalau udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak ganti-ganti, walaupun belum mekar, yuk pemirsa kita ganti ya gitu. Lanjut dok. Kemudian Salah dok, ada arahnya sebaliknya. Iya. Sebaliknya dok. Dari yang lain. Iya. Lagi? Sekali lagi dok. Iya. oke. Ya. Ini tadi cara menyikatnya ya. Jadi kita ini dia perhatikan nih. ya gimana untuk membersihkan lidah. Lidah kita sering temui bahwa di sini ada lapisan putih-putih, itu bukan Itu apa tuh sesuatu dok yang- putih-putih? Nah, ini adalah jamur biasanya yang ada di lidah yang harus kita, karena lidah itu bentuknya tidak licin tetapi ada papil-papil seperti itu yang bisa menjadikan retensi dari si makanan, Dok, sisa makanan. sekarang tuh belakangan ya ada sikat gigi dan ada juga sikat lidah. Betul. Nah, Ya. si sikat lidah itu boleh nggak digunakan? Ya, boleh, Beneran boleh. bisa nyikat lidah nggak sih dok? Apa cuma pura-pura? boleh kita gunakan sikat lidah tersebut. Dok, kita dengan terima perlahan. telepon dulu boleh ya Oke. dok ya? Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dokter, saya dengan Ibu Sumarni dari Depok. Ya, silakan Bu Sumarni. Bu, kemarin kan saya sempat sakit gigi tuh. Ya. Saya pakai daun jarak. Sebenarnya itu Pakai boleh daun nggak apa? sih? Pakai daun apa ibu? Daun getah jarak. Oh, getah Getah jarak. jarak. Oke, terus kemudian Itu sebenarnya boleh nggak sih? boleh apa tidak? Oh, Saya tanya enggak. dulu, Mbak pakai getah jarak tadi itu berhasil nggak? Sakitnya tinggal dikit doang sih, tapi masih kambuh terus. Oke, ada lubangnya giginya? Iya, ada. Mbak usianya berapa? Jadinya 45. Oke, kita tanyakan langsung ya harus diapakan. Tahu nggak gigi yang mana yang ada lubangnya? Yang di depan kah, yang di belakang kah? Di belakang, geraham belakang. Di belakang, di Belakang. belakang. Ini di belakang dua berarti ya Mbak ya. Langsung kita tanyakan ya sama dokter Iya, Elsa ya. Didengarkan jawabannya ya Mbak. Terima kasih banyak Terima buat kasih. pertanyaannya. Oke. Nah dok gimana, Gimana dok? tuh, Dok? Walaupun bukan lansia ya dok. Ya, oke. Seberapa efektifkah si Getah getah jarak. jarak? Getah Ya, jarak, daun tapi jarak. katanya Daun membantu sih dok. Membantu ya. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut ya. Yang pasti bahwa lubang jika jika ada lubang ya pastinya harus segera untuk ditambal ataupun diperiksakan ke dokter gigi karena mungkin getah jarak artinya hanya sementara ya. Jadi Menghilangkan sakit aja. Iya, Jadi yang Mbak, ini menghilangkan pertama sakit. kali ini yang harus diingat ya Mbak ya. Pertama, kita itu mengobati bukan cuman menghilangkan sakit. Betul. Mengobati yang paling penting di sini adalah harus ditambal. Karena kalau tidak ditambal, lubangnya makin besar, akhirnya harus dicabut kan Betul, sayang ya. Betul. Infeksi bisa juga infeksi kemudian Bisa kemana-mana permasalahannya. Ya. Jadi kalau nggak ditambal, masalah utamanya tuh nggak hilang gitu. Iya. Tidak hilang. Benar ya, Dan Dok, ya? hilang sakitnya nanti sakit lagi loh habis itu ya. Kita terima lagi yang lain ya. Halo, selamat Halo. pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Suaranya Suaranya kecil sekali nih. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Silakan Pak Erlan. Halo Pak. Halo Pak. Biasa, Bu Dokter, Pak Iya. Dokter, Pak Herlan dari Bandung. Betul. Iya Pak Erlan, silakan Pak Erlan. Pak, pertanyaannya. Pak Herlan. Ya, usia saya yang sudah senja, gigi saya masih beres. Baru-baru ini gigi saya atas dicabut, juga ada yang ditambal di dokter gigi dan sudah diganti oleh dokter gigi palsu. Oke, Apa baik. ada efek samping bagi kesehatan yang lainnya? Yang kedua, kalau sedang sakit gigi, kenapa memakan daging dan yang manis-manis terasa nyut-nyut? Oh. Yang ketiga, sakit gigi akibat olahraga atau jatuh, apa ada akibatnya kepada organ tubuh yang lainnya, terutama saraf? Maaf Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih pertanyaannya nih. Langsung Berentet berondong satu-satu tiga ya. pertanyaannya. Pakai gigi palsu ada efeknya nggak buat organ tubuh yang lain? Oke, Katanya. untuk Pak Herlan, jadi gigi palsu ini sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan fungsinya, fungsi daripada si pengunyahan.
Ya, jadi supaya lebih makanan yang lebih halus merata, kemudian bisa masuk ke dalam dicerna dengan baik. Nah, yang menjadi masalah adalah cara membersihkan gigi palsunya. Benar-benar harus diperhatikan supaya tidak menjadi sarang kuman ataupun sarang penyakit. Oh, jangan sampai jadi sarang kuman. Iya, kalau betul. kurang bersih Kalau ya. kurang bersih. Baik. Kemudian Yang kedua tadi? Yang kedua tadi adalah Gini dok, kenapa kalau lagi sakit gigi terus makan yang manis atau daging katanya jadi nyut-nyut? Tambah sakit, Oh, oke. nyut gitu dok. Kalau kita perhatikan biasanya di gusi itu ada beberapa penurunan daripada gusi atau resesi gingiva ya, yang biasanya menyebabkan gigi lebih ngilu. Biasanya di usia lanjut sering didapati bahwa mungkin menyikat gigi terlalu kencang. Tapi pada dasarnya ya Pak Herlan, kalau lagi sakit gigi masa makan yang manis-manis sih? Pasti udah gak kepengen pastinya ya gitu ya. Atau makan daging barangkali tambah sakit lah dengan sendirinya ya. Digunakan pun pasti sakit si gigi tersebut. Betul. Ya, Oke, dan satu lagi tadi yang terakhir apa tuh Pak Heran? Cepat banget. Tadi yang ya terakhir ngomongnya ya. itu kalau Jatuh, jatuh ya. habis olahraga itu berpengaruh ke organ lain nggak kalau sakit Kalau gigi? jatuh habis olahraga tuh sakit gigi. Oh, oke. Ya, jatuh kita harus cek langsung bahwa apakah giginya ada yang pecah atau terbuka seperti itu. Jadi kalau baik. terbuka, kita memang harus periksakan apakah nantinya kuman itu bisa bersarang, kemudian kita harus segera untuk atasi. Karena pada dasarnya orang jatuh itu tidak menyebabkan sakit gigi harusnya. Kalau sampai menyebabkan sakit gigi ada permasalahan di giginya. Ada apa-apa pasti sama giginya. Karena kayak- jatuhnya. Jadi Pak kalau sampai ada orang jatuh atau keluarga ada yang jatuh sampai sakitnya giginya sakit, harus diperiksakan ke dokter Betul. gigi apa yang terjadi dengan giginya. Nah, kita masih menerima telepon di 5743476 di 0215743478. Kita jeda sebentar ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Jadi masih terima telepon nih pemirsa, masih bicara mengenai bagaimana perawatan gigi dan mulut pada lansia. Nomor teleponnya nih 5743476 atau di 0215743478. Dan di Instagram kita juga di @halodokter TVRI. Iya, yuk udah ada dokter Ana. Nah lengkapnya Halo, nih dokter. Frozennya. Gimana kita mau syuting aja sekali barangkali ya? Boleh. Ini memang sering barengan berdua atau gimana sih dok? Aduh baru kali ini. Kami Kirain udah sering loh dok. jodoh ya. Jadi tuh beberapa kali Elsa aja, Ana aja. Nah, sekarang Ini kejadian. bareng ya kan, udah kayak film jadinya. Dok, ini ternyata kan cerita mengenai makanan yang dimakan dihubungkan sama kesehatan gigi dan mulut itu pada lansia jadi erat sekali nih. Ya. Tadi juga beberapa pertanyaan tadi kan udah sakit gigi Betul. pakai acara daging dan kemudian Makanan yang manis juga, Kak. betul. Ada materi kan ya dok ya? Betul, Biasanya Kak. dokter Ana tuh demen dia ngasih materi ya. Ayo dok, ayo dok, Dari ayo dok. sananya kayaknya Boleh, ya. boleh dok, ayo dok. Oke, yuk. Baik. Ya, sekarang kita akan sharing ya sebenarnya melihat gimana sih untuk menjaga makanan dan minuman untuk gigi dan mulut sehat bagi lansia. Kita nggak belajar cuma gigi doang nih ya, karena kan gigi ada di rongga mulut ya. Artinya adalah, nah di rongga mulut ini juga ada lidah, juga ada gusi misalnya. Tapi ternyata tadi sudah disampaikan oleh Dokter Elsa, teman Frozen saya ya dok ya, bahwa ada kelenjar di sana yang menghasilkan saliva atau ludah. Fungsinya selain untuk pelumas, dia juga punya enzim. Iya, oh Nah, enzim ya, enzim itu artinya suatu zat yang fungsinya membantu mencerna makanan. Makanan itu zat gizi ya. Zat gizi itu ukurannya tuh utuh, gede. Dan dia supaya bisa diabsorpsi atau dicerna oleh usus, dia harus dipretelin kecil-kecil ukurannya. Dan harus pertama kali melalui enzim di saliva, ya makanya mulut itu sebagai pintu utama tuh, ya kan? Kalau kita sakit gigi, aduh udah males dah, nggak bisa makan, ya kan? Nah artinya adalah di sini kalau perubahan masa lansia tadi itu dijelaskan, ya ada perubahan anatomi giginya jadi ompong, jadi hilang misalnya. Terus ada karies, ada plak. Terus kemudian ada nyeri, berarti sarafnya tuh ada yang kena misalnya ya. Banyak ya terganggu. permasalahannya. Banyak sekali ya. Nah artinya perubahan-perubahan itu akan
mempengaruhi gimana opa-oma kita tuh makan atau bapak ibu kita makan. Nah, juga efeknya timbal balik nih ya. Efeknya timbal balik gimana? Kalau misalnya giginya udah bermasalah ya, nutrisinya bermasalah, nanti efeknya juga Ke tubuh ke semua. tubuh, ya. semua sistemik. Nggak bisa makan ya. Terus milihnya cuma makanan itu doang, nggak tahu dah itu apakah tinggi protein doang atau tidak tinggi protein nggak atau ngerti senangnya nutrisinya seperti apa ya. Jadi nggak seimbang semua. Nanti masa ototnya terganggu, kemudian masa yang lainnya terganggu, jantung, fungsi organ-organnya terganggu semua. Makanya benar sekali opa oma, bapak ibu sekalian yang di rumah, kalau misalnya ada permasalahan harus ditangani permasalahannya itu fokusnya ke dokter gigi misalnya ya. Kemudian kalau ada yang ompong ya pakailah gigi palsu. Karena gigi palsu itu nggak cuma buat estetika ya. Penampilan doang. Bukan Walaupun cuma rasanya nggak enak. cantik, keren aja loh. Betul. Yang paling penting ternyata Iya, untuk proses makanan itu supaya bisa dihancurkan. Ingat ya, gigi kan ada macam-macam ya dok ya, tipe-tipenya ya. Ada seri kan buat memotong. Kemudian ada taringnya untuk mencabik-cabik lah ya, merobek gitu ya. Terus kemudian bagian belakang buat geraham. Jadi di gigi itu ya, yang opa oma punya nih gigi palsu, kan bentuknya beda-beda tuh, ada fungsinya masing-masing. Tatkala satunya rusak, pasti fungsi untuk mastikasi makanan itu pasti terganggu. Jadi oke banget, yang tadi nanya ya kayak gigi palsu itu gimana efeknya? Loh itu bagus banget loh malah ya, karena nanti akan mempengaruhi nutrisi, status nutrisi dan jangka panjang kesehatan berikutnya. Gitu ya. Oke, mau slide berikutnya? Lanjut ya. Nah, sekarang gimana nih fokus utamanya ya? Harus ya terpenuhi dulu nih bergizi seimbang, well balanced diet. Ya, artinya adalah nggak cuma fokus di udahlah jangan makan coklat, minum coklat, jauhi gula-gulaan, manis-manis gitu ya. Tapi harus diingat ya bahwa masa lansia itu harus terpenuhi nutrisi yang baik, baik kebutuhan kalori, baik kebutuhan protein, protein esensial, non esensial, asam lemaknya, kemudian karbonnya, vitamin dan mineral. Itu yang terpenuhi. Nah, kemudian harus cukupi nih, ada berapa? Ada 4. Pertama, ya ini sudah ada rekomendasi dari dokter gigi juga nih ya dok ya, bahwa serat dalam buah dan sayuran. Ya, jadi yang biasanya opa oma, bapak ibu di rumah ya, makannya misalnya ada nasi, kemudian ada ayamnya atau ikan, udah tok itu aja habis itu minum. Ya, kurang tuh seratnya. Nanti banyak yang nempel-nempel misalnya ya. Perlu cukupi dari buah dan sayuran. Nah, selain ada serat di buah itu kan juga ada cairan. Nah, cairan juga bisa terpenuhi dari buah dan sayuran juga ya. Ada vitamin dan mineral. Terus yang kedua, biji-bijian utuh. Tatkala opa oma misalnya bapak ibu sekalian punya gigi palsu ya, nanti berarti varietas untuk makanan atau variasi makanan bisa dipenuhi. betul. Biji-bijian whole Itu grain. kuncinya di situ ya. Kalau gigi palsunya nggak ada, gimana mau ngunyah? Nah, Gitu. terbanyak yang ompong akhirnya ya cuma minum misalnya minum dalam tanda kutip makanan cair. Minum jus. Minum jus doang ya, cuma karbo doang, nanti habis semua badannya ya. Terus berikutnya apa nih? Oh, lean protein dari hewani rendah lemak harus tercukupi ya. Organ-organ kita itu terpenuhi ya, dibentuk disintesis oleh protein. Maksudnya hewani rendah lemak atau Ya. lean protein itu seperti apa sih Nah, dok? hewani rendah lemak itu ini ya. Nah, hewani rendah lemak itu misalnya jenis ikan dan ayam, misalnya tanpa kulit. Ya, apalagi kalau ikan kan gampang banget ya untuk dikunyah. Nggak keras lah soalnya. pokoknya ya. Empuk ya. Apalagi nanti pilih yang ikan laut dalam karena tinggi omega 3 misalnya sebagai antiinflamasi. Mahal dok. Kita nggak boleh ikan kembung aja dok. Kalau gitu. Kan Ikan lele. Iya kan pemirsa ya kan kita udah sempat belajar katanya si ikan kembung itu nggak kalah sama ikan salmon katanya. Boleh deh, nggak apa-apa gitu ya. Boleh banget. Makanya kalau gitu paling seminggu sekali misalnya atau sebulan 2 kali lah ya nawar ya. Cuma masalahnya jangan digoreng. Nah betul, jangan digoreng ya. Karena kalau digoreng ya seperti kita belajar waktu lalu itu penggunaannya jadi minyak yang jenuh jadinya. Karena Padahal terpapar kalau nggak panas. digoreng tuh diapain ya dok ya? Kalau kayak ikan kembung gitu kan susah dok. Apa di sayur maksudnya? Di sayur di kuah, apalagi kan Di kuah, enak tuh ya. kan sudah salif ludahnya itu kan produksi
produksi sudah berkurang. Ah. Jadi nanti makanannya itu yang berkuah atau ada airnya. Nah itu lebih gampang buat juga ditelen ya. Biar nggak seret ya dok ya? Nggak seret ya, jangan lupa minum juga yang berkuah. Jadi ya. lapar ya, padahal masih kita jauh makan ya. ya. Oke, Nah baik. kemudian berikutnya adalah, nah cairan yang cukup, jangan lupa. Udah Hitungannya makan doang. gimana sih dok? Kalau kita kan biasanya ngitungnya gini ya dok ya. Dari berat badan itu 30 sampai 50 cc dikalikan kilogram berat badan. Nah kalau yang sudah lansia itu harus dikurangi nggak dok? Jadi gini, organ tubuh ya yang berfungsi untuk menahan cairan itu adalah massa otot. Oke, itu yang pertama. Yang kedua inget deh, papa mama kita, opa oma kita ya kalau masih ada, mereka kebanyakan gemuk apa udah kurus banget. Agak yang Biasanya. Ya kurus sih Biasanya kurus. Artinya biasanya kalau kita menganalisis komposisi tubuh itu massa ototnya rendah. Artinya adalah kalau bagi lansia kebutuhan cairan itu setidaknya 20 sampai 20 ml per kilogram berat badan dia. Baik. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita mungkin 50 60 paling cukup tercukupi 1.200 ml per hari misalnya. Dan ingat tidak hanya dari air putih saja. Ya, karena ada makanan kuah itu kan dianggap cairan juga ya. Ada dari buah juga. Kalau berlebihan itu bermasalah tidak dok? Oke, yang pertama, apakah ada gangguan fungsi jantung, misalnya hypertension, heart disease. Ada kardiomegali, misalnya jantungnya membesar atau tidak. Karena dengan kelebihan cairan, overload, ini akan memberatkan fungsi. Kalau semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah berarti boleh dong minum boleh lebih dari 1.200 misalnya. Anggapnya 1.500 begitu. 1.500 oke. Terus yang kedua adalah misalnya masih banyak pipis nih. Itu kan artinya kan fungsi ginjalnya bagus. Iya. Monggo aja silakan. Apalagi kalau lansianya masih aktif. Aduh pagi-pagi udah jalan. Masih olahraga. Masih olahraga jalan pagi. Ini masalahnya kalau Ngerjain burung, ibu ayam saya gitu. tuh lumayan ya 86 ya lumayan doyan minum kopi. Jadi kan bikin keluar lagi kan jadinya. Betul. Dan ingat ya, tadi kan udah bahas tentang pewarnaan dari kopi sama teh, betul ya. Nah ingat ya, kopi dan teh itu sifatnya diuretik. Betul. Diuretik itu artinya adalah membuang cairan tubuh, ya. Jadi kita ini nggak cuma lansia-lansia ya, kita senang-senang kopi. Ya, kita minum 1 sampai 2 sampai 3 cangkir sehari, tapi kita lupa untuk mereplace atau mengganti cairan tubuh, itu membuat kita dehidrasi. Not only untuk massa cairannya, tapi elektrolitnya juga bisa berkurang. Jadi hiponatremia, hipokalemia misalnya, gitu. Baik dok. Sip. Ada lagi dok? Ada tentu saja, bisa. Tapi berarti setiap orang berbeda ya kebutuhan Tiap airnya orang ya, berbeda, dok, ya? benar. Ingat ini ya, dilihat ya kandungan gula ya, kalau itu ya, jadi udah mulai ke Tadi yang harus dikurangi itu gula kan ya? Betul, gula, terus yang lengket-lengket tadi ya dok ya. Oke, terus kemudian, nah ini juga ada 3 jenis mineral ya, yang sangat penting yang harus diperhatikan ya. Kalsium, vitamin D, dan fosfor. Kita COVID ini kebanyakan vitamin D, benar ya? Betul. Aduh akhirnya high dose semua gitu ya. Nah kalau kesehatan gigi karena berkaitan sama tulang ya, makanya harus perhatikan juga asupan kalsium, asupan vitamin D dan fosfor. Kenapa? Karena ini semua berkaitan. Lihat ya, ini kayak misalnya di kulit, dia ada vitamin D. Kemudian kelenjar paratiroid dia punya kalsium, ya. Kemudian ada fosfor. Jadi semua berkaitan. Satunya bermasalah, juga proses ini akan bermasalah. Mengganggu yang lain juga. Betul. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau penurunan ini akhirnya gampang untuk massa tulang giginya jadi berkurang. Gampang untuk kropos misalnya ya, gampang untuk ompong misalnya dan segala macamnya ya. Jadi memang harus perhatikan nih juga. Oke. Nah, jumlah-jumlahnya nih ilmu baru ya, ilmu baru boleh ya. Saya pakainya angka kecukupan gizi 2019 ya. Saya mulai dari kategori yang lebih dari 50 tahun ya. Jadi kalsium 1.200 mg sehari, vitamin D-nya 600 sampai 800 IU per hari dan fosfornya 700 mg. Pertanyaan kalsium nih dok. Kalsium bisa nggak dapat dari makanan dan minuman aja tanpa harus nambah dari pil? Aduh, malah harusnya dari bahan makanan tuh. Nah, gimana caranya Gimana tuh, dok? dok cara dapatnya dok? Caranya ya, nih saya udah lihat nih ya. Jadi kita belajar nih, aduh ternyata jenis-jenis makanan kita di Indonesia itu juga cukup kalsiumnya ya. Kita lihat aja, ini kan 100 gram ya. Jadi misalnya kacang merah kering aja udah 502 mg
per 100-nya ini. Ya, tapi kan kalau kita misalkan makan 100 gram nih dok Betul. ya, kan nggak semuanya diserap kan dok? Betul. Iya, jadi itu gimana ngitungnya dok? Apa misalkan, oh kalau satu hari itu kacang merahnya berapa mangkok misalkan atau gimana? Ya, jadi tetap balik kepada kebutuhan protein dan lemak. Karena untuk kacang merah misalnya karena dia nabati, dia mengandung protein, dia mengandung lemak, ya lemak tanaman, tumbuhan, dan juga karbohidrat. Itu balik lagi kepada keseluruhan kebutuhan orang tersebut sehari. Jadi bisa ditentukan. Dan nggak cuma kacang merah, kita juga bisa memilih yang lain. Jadi barengan gitu loh. Jadi nggak cuma itu Pemirsa, aja mungkin ya. kalau pemirsa mau curi-curi yang paling gampang nih pemirsa ya, 1.400 tuh ikan bandeng presto. Kenapa? Karena tulang-tulangnya dimakan semua. Berarti teman-teman saya langsung protes, kalau gitu ikan teri, ikan teri boleh dong, karena ada kalsiumnya juga tinggi Ya, dong. tapi Karena remember untuk garam natriumnya ya. ambilnya ikan terinya tapi jangan yang asin. Itu juga buat tambahin kalsium ya pemirsa ya. Nah, sesaat lagi kita akan bicara lebih jauh lagi mengenai makanan ini, dan silakan loh pemirsa kalau masih mau bertanya kita masih buka. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan masih barengan sama dokter Ana dan dokter Elsa. Dokter Ana tadi lagi menerangkan kepada kita bahwa kalau lansia itu berhubungan sama gigi dan mulut ternyata harus diingat-ingat nih sama nutrisinya. Betul. Ya. Ini kayaknya kayak jadi bulak-balik ya sebetulnya. Nutrisinya harus bagus supaya giginya bagus. Benar. Tapi giginya nggak bagus, nutrisi juga pasti Nutrisi nggak juga bagus. kena, iya. Aduh, bener-bener ya. Kita mulai dari yang mudah-mudah aja tadi dok ya, waktu ngomongin kalsium itu karena memang pembentukan, kan gini ya dok ya, kan udah tua. Memang masih terbentuk lagi tuh dok sebetulnya. Walaupun dikasih kalsium banyak kan juga nggak berguna dong dok sebetulnya. Kan sudah selesai pembentukan giginya. Atau bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau untuk kalsium kan ingat tadi ya, homeostasis atau keseimbangan. Seluruh proses yang tidak terjadi hanya pada gigi saja tapi tulang secara keseluruhan dan hormon-hormon lainnya. Ada kalsium, ada vitamin D dan juga tadi ada fosfor ya. Nah, kalau misalnya memang kekurangan kalsium memang harus di-replace ya. Tadi makanya dibilang apakah perlu misalnya kalau dari pertanyaan Dr. Lula ya, misalnya perlu nggak 1.200 mg sehari misalnya. Padahal kan gigi kayaknya tuh udah tua gitu. Udah maksudnya selesai, nggak akan tumbuh lagi nggak kan si ini gigi ini gitu ya. Sebenarnya bisa ada proses namanya untuk pembentukan tulang walaupun sedikit misalnya rate-nya pada usia lansia ya. Karena gigi juga betul ya dok ya. Karena gigi juga termasuk organ tubuh ya. Kayak misalnya ginjal usia 30 tahun itu sudah mulai fungsinya menurun sedikit demi sedikit. Tapi setidaknya pasti ada kalau rusak akan di-replace sedikit demi sedikit juga. Ya. Jadi Indonesia itu sudah menentukan angka kecukupan gizi untuk kalsium yang usia lebih dari 50 tahun 1.200 mg. Itu setidaknya untuk bisa menjaga. Kesannya memang kayaknya banyak 1.200, tapi sebetulnya dengan makanan yang disiasati dengan baik harusnya didapatkan ya. Benar. Boleh nggak dikeluarkan ya, lagi? Benar, keluarin lagi, coba keluarin lagi. Sebelum kita Selain nanti lagi nggak? boleh dikeluarkan lagi punyanya keluarin dokter lagi. Ana. Nah, Ini kan silakan, ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian di rumah ini harus memang juga bisa mengetahui nih jenis-jenis ininya dan berapa gramnya misalnya. Jadi tidak hanya menyiapkan makanan di rumah yang itu-itu saja. Gitu loh ya, tapi sudah harus spesifik bahwa bahan makanan yang saya siapkan memang mengandung misalnya kalsium segini banyak ya. Kayak misalnya lumayan nih kacang tolo, lam toro, kacang hijau juga cocok. Saya langsung ikan mujair dok, 3.528. Ini per 100 gram Per lagi ya dok. 100 Kalau gram. ikannya 200 gram dikali 2 berarti. Nah dok. betul, tapi jangan salah, satu penukar hewani 35 gram itu 35 gram itu sudah mengandung 50 kilo ya. Itu ada sih ya 50 kilokalori. Kalau seperti ini paling sudah mencukupi 3 penukar sehari, 3 porsi hewani sehari. Itu cukuplah memang untuk lansia. Tapi mesti ditambah sama nabati lainnya. Karena jumlah proteinnya juga harus Tambahinnya bagus. tempe sama tahu boleh ya dok? Betul, Ya. itu dia. Kayaknya seru deh ya sebetulnya. Nah, terus kalau misalnya susu keju itu juga sangat cukup tinggi ya. Baik, susu itu harus tidak untuk lansia? Oke, yang pertama adalah susu itu kan sebenarnya sudah dibuat secara mudah untuk bisa dikonsumsi. Bentuknya cair makanya. Akhirnya kehilangan sebenarnya
suatu zat gizi atau banyak zat gizi yang harusnya pada bahan makanan sumber karena proses pengolahan misalnya karena harus dibuat cair, akhirnya banyak yang tidak bisa didapat oleh para lansia. Intinya adalah bila seorang lansia masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dari bahan makanan sumber, please bahan makanan sumber saja. Nah, cocok nih ya pemirsa ya. Jadi kalau masih bisa mengunyah gitu ya, silahkan yuk kita makan yang jelas saja. Tapi balik lagi kalau udah nggak bisa mengunyah karena tidak ada giginya, artinya ke dokter Elsa. Betul. Karena Harus begitu gigi, dibetulin dulu. dokter Elsa sama dokter Tio ya. Oh, iya. Jangan lupa. Kalau udah rapih giginya, baru kemudian nutrisinya bisa dikejar. Begitu. Betul sekali. Ini IG-nya ada beberapa IG pertanyaan Oke, nih. siap, Coba silakan. kita keluarkan dulu dari IG ya. Nah, ini ada Sitias Mania. Kalau gigi yang sudah dicabut untuk pasang gigi yang paling bagus pakai teknik apa ya, Dok? Dan bahannya apa, Dok? Katanya ada yang bagus dan biasa. Dibedakan nih dok ceritanya dok. Oke. Kalau udah dicabut untuk pasang gigi, yang paling bagus bahan apa dok? Oke, sebetulnya kita harus lihat lagi tadi beberapa pemeriksaan harus kita lakukan ya, terutama tulang yang tersisa, kemudian gigi yang tersisa, sebetulnya apakah cukup untuk dengan dukungan gigi, misalnya cengkramnya, apakah desainnya seperti apa, itu memang harus dicek kembali setiap Kalau bahan masing-masing giginya beda. sendiri dok? Nah, bahan giginya juga ada beberapa macam yang nanti kita harus lihat dukungan tulangnya apakah cukup. Jadi pertama kali adalah kita mesti lihat caranya nih ya. Ya. Jadi caranya, misalkan giginya nempelnya dengan cara apa? Barengan sama kiri kanannya kah? Atau gimana nih ceritanya? Dan ikatannya ini apakah cukup iya, kuat dengan itu. cukup Kemudian kuat. kita Jadi gunakan tulangnya dari cengkram. awal. Baru kemudian Ya. bisa memutuskan model bahan yang apa bahannya yang apa. cocok. Oh Berarti baik. teknik dan bahan itu juga disesuaikan Teknik dengan dan dengan bahan. kasusnya, iya. Jadi Mbak Siti nggak bisa bilang yang mana yang paling Iya. bagus, tergantung nih gigi kita nih bisa yang mana betul, sebetulnya. dicari yang paling cocok. Paling Oke. Kalau yang dari Yulia nih? Ya, dari Yulia Indra. Selamat pagi, Dok. Saya Dewi, usia 37 tahun. Mau tanya, apakah bisa ditambah lagi 3 gigi depan saya yang sudah lepas tambalan yang pertama? Terima kasih. Oh, oke. Gimana, Jadi Dok? ya untuk tambalan kita harus lihat juga lagi retensinya atau pegangannya itu cukup atau enggak ya. Jadi ada beberapa gigi yang memang tidak indikasi untuk ditambal, tetapi harus dibuatkan misalnya mahkota tiruan seperti itu, atau bahkan mungkin tidak bisa dipertahankan lagi, dicabut dan akhirnya gigi palsu. Tapi yang paling cocok. sebelum kemudian mencabut gigi, saya mau tanya nih ya, untuk lansia juga sama. Sebelum Ya. mencabut gigi, betul-betul harus konsultasi ke dokter gigi. Karena zaman Ya. sekarang ini nih pemirsa ya, nggak gampang-gampang loh buang gigi. Betul. Gigi yang udah nggak ada mahkotanya pun bisa dibuat, kan bagus lagi. Betul. Kalau untuk lansia seperti itu juga nggak dok? Ya, ya. Jadi harus kita lihat lagi. Kemudian yang paling penting adalah tadi si jaringan ikat giginya, apakah dia masih cukup baik ketika Oke. kita. Yang paling penting kalau ya, jaringan masih cukup bisa baik, banyak yang bisa dikerjakan Betul. kok. Betul. Jadi nggak tidak usah. selalu gigi rusak dicabut Aduh gitu ya, Kak jangan ya? ya, sayang banget ya. Kalau zaman dulu barangkali ya, pokoknya lubang sedikit cabut aja daripada Iya. sakit gigi. Kalau sekarang dijaga gimana Iya, caranya? Karena gigi nggak bisa tumbuh lagi, cuma segitu aja ya. Lanjut, kita keluarkan lagi. Nextnya ya. Nah, Mama Bian. Halo dokter, saya Devi. Mau tanya dok, kalau giginya berlubang sudah mencapai polip pulpa, mahkota gigi sudah berlubang besar dan sepertinya sudah tidak bisa ditambal. Bagaimana solusinya dok? Apa perlu dicabut atau gimana? Terima kasih Aduh, dok. baru dibahas ya. Gimana Iya, dok? Gimana dok? Ya, memang ini kita harus siapkan pemeriksaan tambahan, misalnya ronsen untuk melihat apakah akarnya sudah patah atau masih bagus untuk dipertahankan. Jadi kita harus lihat lagi kondisinya seperti itu. Kalau kemudian misalkan akarnya masih bagus dok? Ya, bisa kita pertahankan, kita obati, kemudian kita buatkan satu restorasi di atasnya supaya bisa berfungsi juga seperti itu. Oh, Jadi Mbak Devi nih ya, Mbak Devi ini jangan takut kemudian dicabut giginya. Dan jangan gampang-gampang maksa dokternya untuk mencabut. Nah, Betul. jadi katanya dokter gigi itu kadang-kadang mencabut karena pasiennya ngotot gitu bisa dicabut gitu ya dok ya? Ya betul, padahal kehilangan gigi itu artinya ya kita harus beban kunyah harus kita bagi rata di semua gigi dan akhirnya menyebabkan masalah di gigi lainnya. Kalau saya kehilangan gigi misalkan ya dok ya, tapi saya masih bisa mengunyah. Kalau saya nggak ganti dengan gigi palsu, kenapa memang dok? Iya,
yang pasti nanti akan terjadi ketidakseimbangan dari si beban kunyahnya terbagi ke gigi sebelah-sebelahnya lebih berat gitu. Akhirnya yang ada juga akhirnya akan mudah sekali goyang yang si pengikat giginya. Bener banget tuh rusak, kata Kak Lula. seperti itu. Banyak yang kayak gitu Kak. Gimana tuh? Dia bilang giginya udah nggak ada nih misalnya satu. Tapi masih bisa ngunyah. Tapi iya nggak ada masalah kok. Iya. Makan nggak ada gangguan terus ya udah biarin aja. Ternyata itu dia bisa ngeganggu gigi-gigi Betul. lain yang masih ada. Iya, bisa bergeser, bisa juga bisa bergeser, bisa turun, turun. bisa jadi Jadi modok untuk jangka ngomongnya panjang ya. juga ada efeknya ya efeknya, dok Iya. ya. Jadi pemirsa kalau memang sudah lansia tapi giginya masih bagus dijaga dengan baik. Kalau sudah ada yang berlubang, yuk kita ke dokter gigi. Pokoknya dokter gigi tetap hitungannya adalah 6 bulan sekali. Kalau ada keluhan mesti lebih sering lagi. Betul. Satu lagi yang paling penting dari dokter Ana tadi adalah ini ternyata ini timbal balik nih sebetulnya. Betul. Giginya nggak bagus, Nutrisi nutrisinya jadi kurang, kurang. iya. Tapi nutrisi yang kurang menyebabkan gigi Gigi kita juga jadi bisa tidak rusak. bagus. Baik, hari ini belajar banyak pemirsa ya. Mudah-mudahan nanti buat yang lansia di rumah bisa membersihkan gigi dengan baik. Karena kuncinya kalau tidak dibersihkan dengan baik, yang jadi adalah akan jadi sumber infeksi ya Betul. buat yang lain. Nah ini juga kayaknya sih giginya baik, tapi nggak tahu permasalahannya. Pengen tahu, jadi akhirnya ngasih coklat apa enggak nih? Gimana Mas Bruno? Jadi gimana? Coklat. Setelah ngedenger gini semua masih ngasih Masih coklat mau juga? ngasih coklat? Ini kan buat rutin Saya akhirnya aja nggak ngasih coklat coklatnya. akhirnya. Saya nggak ngasih coklat. Jadi ngasih Oke, apa? jadinya Ngasih sukro sama kacang. Iya. Makanya Keras dong. kasihan tau Mas Bruno. Pantun deh. Dok, dikasih hadiah pantun ya dok? Silakan. Silakan Bauti. Pergi ke Dufan lewat Semanggi. Oke. Naik wahana cuma berdua. Wih. Yuk rutin pergi ke dokter gigi untuk jaga gigi sehat di masa tua. Ah, cakep. Tenang dong, yang aliran lain. Yuk silakan. Keliling dunia nyeberangin benua. Cakep. Iya. Nyeberangin benua bareng si Amat. Cakep. Nenek saya giginya tinggal 2. Lah kalau motor saya giginya ada 4. Ada dia. Makasih ya Bruno ya. Ingat ya, Sukro jadinya nggak coklat lagi. Pemirsa terima kasih banyak sudah kemudian mengikuti acara ini. Kalau kemudian ada yang tertinggal, silahkan saja lihat di YouTube TVRI Nasional. Dan selalu saksikan Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya, Ya. dan saksikan terus selalu di TVRI karena sehat itu Asik.